Petani desa Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun digemparkan dengan jasad seorang kakek terbujur kaku di sawah pada Selasa 21 Mei 2024. Sontak saja, mereka langsung melaporkan penemuan tersebut ke perangkat desa, lalu diteruskan ke Polsek Wonoasri. Petugas SPKT Polsek Wonoasri didampingi tim Inafis Polres Madiun lantas mendatangi tempat kejadian perkara atau TKP. Kepala Dusun Klitik Nur Yasin mengatakan, identitas kakek bernama Mulyadi, 74 tahun warga desa Klitik. Menurutnya, korban seringkali menghilang berpergian tanpa arah. Korban yang diduga telah pikun ini, sehari-hari kesibukannya bekerja sebagai pencari rumput. Saat diperiksa, korban telah meninggal akibat sengatan listrik dari jebakan tikus sawah. Kepala Desa Wonoasri Agus Sumaryono menegaskan, pemerintah desa mengikuti regulasi terkait jebakan tikus bertenaga listrik di sawah. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Wonoasri Ibtu Agus Subiono menambahkan, jenazah kemudian dibawa ke RSUD Panti Waluyo Caruban guna dilakukan visum. Pak Kepala Desa, pasca setelah kejadian ini, himbauan dari pemerintah desa kepada masyarakat terkait jebakan sengatan listrik ini gimana, Pak? Ya, tentu pemerintah desa mengikuti aturan dan regulasi. Ya, tetap tidak boleh, Mas. Tetap tidak boleh. Artinya ketika nanti ada, itu kan udah ada banner-banner, sosialisasi melalui forum-forum, apa kita sampaikan tidak boleh. Pak, kira-kira ini dimatikan jam berapa sih? Jam berapa ya Pak ini, Pak? Ya, paling pagi itu ya sekitar jam 12 sudah mati. Oh, jam 12 malam. Kadang jam 1. Ketika ada yang jaga itu nyala, ketika tidak itu mati. Sudah ada kesepakatan dengan para pemilik sawah Sudah. ini, imbauannya jam sekian. Pengacara senior Supriyono semakin memantapkan untuk maju di pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Situbondo. Bahkan, advokat yang terkenal saat menangani kasus perkara Nenek Asyani ini mendaftar sebagai bakal calon bupati melalui Partai Persatuan Pembangunan atau PPP pada Selasa 21 Mei 2024. Pria asal desa Kilensari, Kecamatan Panarukan ini datang ke kantor partai berlambangkan Ka'bah dengan menaiki mobil kereta Tayo. Tak hanya itu, Bacabub Supriyono juga dikawal puluhan nelayan yang ada di desanya saat mendaftar ke PPP tersebut. Supriyono mengatakan Situbondo merupakan kota kelahirannya, sehingga harus memiliki tekad yang besar untuk maju di Pilkada tahun 2024 ini. Saat ditanya alasan membawa para nelayan, Supriyono mengatakan dirinya melihat belum ada perhatian kepada nelayan dari pemerintah dibandingkan dengan para petani. Ia mencontohkan di saat para petani mengalami gagal panen, pemerintah turut andil untuk membantunya, namun jika petani mengalami masa panceklik, tak ada bantuan apapun. Salah satunya pola pikir agar pasca panen nelayan semakin bagus dan membantu penjualan hasil tangkapan ikan nelayan. Sementara itu, Ketua Pendaftaran Bacabub dan Bacawabub DPC PPP Arifin mengatakan Supriyono mendaftar sebagai calon bupati. Arifin menjelaskan sejauh ini dirinya belum menerima informasi adanya bacalon lain yang akan mendaftar di PPP. Belum ada ya? Belum ada. Ikan di situ pun. Kan informasinya besok ini ada 2 bakal calon yang akan mendaftar ke sini. Ya, belum kontak saya. Supriyono sudah. Terus yang Oke. Untuk beliau ini adalah semua persyaratan gimana, Pak Supriyono ini? sudah lengkap. Ini sampai melampirkan doktornya. Saya baca sejarah ini salah satu kader kemarin kan. Rusia turut berduka atas kematian Presiden Iran Ebrahim Raisi seusai kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Presiden Rusia Vladimir Putin langsung menyampaikan belasungkawa terkait kematian Raisi. Dikutip dari Kremlin, Putin menyampaikan belasungkawa pada Senin 20 Mei. Putin mengenang sosok Raisi sebagai politisi luar biasa yang mengabdikan hidup untuk negaranya.
Ia pun menyebut Raisi kerap memberikan kontribusi pribadi kepada Rusia yang merupakan sekutu dari Iran. Menurut Putin, perilaku Raisi sangat berharga demi hubungan kedua negara menjadi lebih baik hingga kemitraan strategis. Tak hanya Putin, sederet pejabat Rusia pun turut menyampaikan bela sungkawa kepada Iran. Adapun di antaranya Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev. Diketahui sebelumnya Rusia turut membantu mencari helikopter Raisi saat belum ditemukan. Saat itu, Rusia mengerahkan 50 personil penyelamat gunung profesional. Selain itu, Rusia juga mengirim 2 pesawat canggih serta helikopter BO-105 untuk mendukung operasi pencarian. Pencurian kendaraan sepeda motor di tempat ibadah kembali terjadi di Kabupaten Jember, Jawa Timur pada Selasa 21 Mei 2024. Pencuri tersebut menggasak sepeda motor Honda Beat milik jemaah yang terparkir di Masjid Al-Ibrahimiyah, Desa Kecamatan Gumuk Mas, Kabupaten Jember. Aksi maling sepeda motor tersebut juga terekam kamera CCTV masjid yang berada di pinggir jalan raya jurusan Gumuk Mas Kencong di Dusun Kerbet, Desa Kecamatan Gumuk Mas dengan durasi 1 menit 2 detik. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Imam Nawawi. Ya, Tribuners dimanapun Anda berada, aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di wilayah Jember Selatan, tepatnya di Kecamatan Gumuk Mas, Desa Gumuk Mas, Kabupaten Jember. Maling pencurian sepeda motor itu menyasar Masjid Al-Ibrahimi yang berada di desa atau Kecamatan Gumuk Mas, Kabupaten Jember pada saat subuh, tepatnya hari Senin dini hari, tanggal 20 Mei 2024. Dan saat itu pelaku datang dari arah Kecamatan Gumuk Mas, kemudian menghampiri sepeda motor korban, lalu mengotak-atik bagian kontak sepeda motor dan berhasil menyalakan kendaraan tersebut. Kemudian pelaku lari menggunakan kendaraan sepeda motor curiannya itu menuju ke arah Kencong atau tepatnya ke arah barat. Berdasarkan keterangan dari takmir masjid setempat bahwa kasus pencurian tersebut dilakukan oleh 2 orang, di mana satu itu bagian mengantarkan pelaku utama yang beraksi sekaligus menjaga situasi, dan pelaku yang kedua mengeksekusi kendaraan korban. Dan saat ini pelaku masih untuk takmir masjid belum melaporkan kejadian itu ke aparat penegak hukum setempat. Mungkin hanya ini dapat kami laporkan mengenai peristiwa dan kriminal yang terjadi di Kabupaten Jember. Saya kembalikan ke studio. Memang betul tadi pada waktu mau melaksanakan sholat subuh memang ada sepeda motor ketika teman-teman sholat jamaah subuh. Kemudian pencurinya 2 orang sepeda motor lari ke barat. Jenis sepeda motornya apa itu, Pak? Beat. Itu. Diduga pelakunya ada berapa orang, Pak? Kira-kira 2 orang. Brigade Al-Quds merilis video yang menunjukkan adegan Brigade Al-Qassam menciptakan hujan bom pada Senin 20 Mei 2024. Dalam video itu tampak pejuang sayap militer Hamas beraksi dari sebuah perkebunan. Mereka menembakkan lusida mortir dan rudal ke tentara dan kendaraan militer IDF yang tengah bergerak ke arah Rafah. Serangan Hamas itu pun diklaim berhasil mengenai sasaran. Suara ledakan juga terdengar menggema seiring dengan rentetan serangan Hamas tersebut. Namun sayangnya Al-Quds ataupun Hamas tak membeberkan total korban jiwa dalam serangan tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.